Saya mulai Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Belagis, NIM 1023 1080. Ini jawabnya bebas ya. Oke, boleh. Ada 8 pertanyaan. Tapi sebelum itu kedengaran nggak suaranya sama HP ini kira-kira? Kedengaran ya. Oke. Noise-nya banyak. Nggak apa. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Mas nih, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila nggak? Kira-kira. Di bagian mananya? Demokrasinya ini di bagian mananya? Sistem demokrasi mungkin seperti memimpin lah istilahnya. Pemimpinnya memimpin negara ini. Berarti bagian yudisiumnya? Ya, Yudisium, bagian yudikatifnya. kurang lebih lagi. Yudikatif. Gimana pendapatnya? Sudah sesuai. Tapi secara sesuainya secara publik, secara transparan itu sesuai. Tapi kita backgroundnya kan kita nggak tahu. Belakangnya nggak tahu ya? Belakangnya nggak tahu ya. Udah, jadi Malah masih banyak yang korupsi soalnya gitu loh. Oke. Banyak. Nggak dikit mas. Lanjut nomor 2 ya. Bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Kebebasan berpendapat. Kalau untuk masyarakat ke pemerintah itu agak kurang masih. Masyarakat ke pemerintah itu Agak kurang diperhatikan ya? suaranya kurang diperhatikan. Tapi untuk pemerintah ke masyarakat Wajib diperhatikan. mereka asal ngasih aja gitu loh. Oh. Kita nggak minta malah dikasih gitu. Tanpa melihat pendapat dari masyarakat. Tanpa Ya? melihat pendapat. Oke, cukup. Tapi kalau pemerintah ke pemerintah lancar. Anehnya itu. Oke. Lanjut. Bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Ini sudah aman ini. Aspirasi lancar lewat partai tapi. Oke. Kemudian apa tantangan terbesar sistem demokrasi Indonesia saat ini? Tantangan terbesar sistem demokrasi. Tantangan dari luar atau tantangan dari dalam? Bebas sih. Bebas dari dalam atau dari luar. Pokoknya dia berpengaruh sama sistem demokrasi. Kalau tantangan dari dalam jelas korupsi. Banget. Itu walaupun bagaimanapun pasti ngaruh sama sistem demokrasi. Kalau masalah dari internal lagi yang lain, ini bagian kayak tadi penyaluran suara, menyampaikan pendapat itu agak kurang. Demokrasinya padahal poinnya di situ gitu. Poinnya demokrasi itu saling bersuara untuk menyampaikan pendapat, dapat kesepakatan bersama, itu demokrasi gitu kan. Tapi kalau di Indonesia sekarang ini masih kurang banget gitu. Kurang banget gitu. Oke, lanjut. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Besar banget, Besar ya? partisipasinya besar banget. Pesta demokrasi itu, pemilu itu wah gila. Sangat besar. Oke. Banteng di mana-mana. Lanjut. Seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Pemuda. Ya. Dari yang saya lihat partisipasinya itu bukan secara langsung menyalurkan aspirasi, bukan secara langsung secara langsung menikmati gimana tadi yang pertanyaannya? Tingkat partisipasi generasi muda Tingkat dalam... partisipasinya Ya. bukan secara langsung, bukan partisipasi secara langsung, Ya. tapi lebih ke kayak orang tua ada peran keduanya. peran Peran ada kedua. metode lain. Oh. Lebih ke metode lain. Contoh kayak dari meme. Itu salah satu partisipasi demokrasi. Iya. Banyak banget dari sana itu anak-anak muda rata-rata ramenya di meme gitu. Yang gambar Jokowi di ini. Ya.
banteng di mana-mana kan. Nah, itu partisipasi juga sebenarnya, nggak salah. Oke, cukup. Lanjut ke nomor 7. Seberapa besar tingkat kepercayaan Mas terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia? Wakil rakyat yang mana nih? Wakil rakyat itu mungkin kayak DPR gitu, pokoknya petinggi-petinggi gitu terhadap sistem demokrasi. Bisa presiden juga. Masalahnya DPRD itu bagus, DPR pusat gak bagus gitu. Menurut saya gitu, menurut saya gitu. Nah, ada itu pendapat mengatakan bahwa DPR dibubarin, katanya seorang presiden gitu, pembubaran DPR gitu. Saya nggak menyebut, sudah rahasia umum si presidennya. Oke, Agak kurang di DPR pusat ya. DPR pusat ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Bagaimana Peran partisipasi anak muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? kalau ditanya bagaimana, lebih ke kayak jangan ikutin rule book sih, sama jangan terlalu menghormati yang atasan. Bukan berarti salah, Dan selalu nunduk ya berarti ya? jangan terlalu nunduk. Kamu bisa nyampaikan pendapat juga sama atasan gitu loh. Itu demokrasi sebenarnya di situ, kamu bisa nyampaikan pendapat. Dari yang saya lihat kayak di pemerintahan itu, ajudannya pada nggak berani nyampaikan pendapat karena petingginya sudah mengatakan sesuatu gitu. Kita bukan sistem bos-bos di perusahaan gitu kan, bukan. Kita sistemnya demokrasi gitu. Oke, cukup Mas. Oke. Terima kasih Mas ya. Oke, sama-sama. Halo semuanya, saya Farwa Khaled dan dengan Ibu Safrida, salah satu tetangga saya. Boleh perkenalan? Halo, nama saya Safrida. Kerjaannya? Saya adalah guru di Taman Kanak-kanak Permata Bunar. Ya. Bu, Menerima Farel pada saat ini tetangga saya. Bu, saya izin nanya-nanya tentang demokrasi, bisa nggak? Oh, silakan. Izin nanya, Bu. Yang pertama, menurut pendapat ibunya, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Kalau bicara tentang demokrasi itu ya Mas Farel, demokrasi itu adalah satu sistem yang dilaksanakan seharusnya berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Nah, di situ di demokrasi itu diartikan supaya ada kebebasan individu, tapi nyatanya itu tidak mutlak karena ada juga yang harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Walaupun kita bebas berpendapat, tapi pendapat kita itu tidak mutlak harus terlaksana gitu. Jadi belum mutlak lah ya di negara ini? Tidak mutlak karena masih dihubungkan dengan tanggung jawab sosial. Oke. Lanjut ke yang kedua ya, Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Bebas mengeluarkan pendapat itu benar, dikasih kebebasan, tapi tidak bisa diterapkan secara mutlak karena ada sangkut pautnya dengan lingkungan sosial. Misalnya ada satu kebijakan yang diambil, lalu katakanlah kita protes gitu. Nah, karena kita tidak sesuai protes kita itu, nanti datang orang keamanan, jadi nggak bebas, sebetulnya nggak bebas. Jadi belum bebas ya? Belum. Oke. Lanjut, menurut pendapat Ibu, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat?
Sepertinya partai politik itu kesannya, pengalaman saya sekarang udah 60 tahun umurnya. Sebelum dia terpilih, waktu masih promosi atau apa namanya itu kampanye, katanya demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat, peran dia untuk masyarakat itu nggak ada. Dia cuman nyari suara. Jadi pada saat itu untuk aspirasi rakyat itu katanya iya nanti didengar, tapi tidak semua ya, tapi ada juga yang dilaksanakan, tapi lebih banyak yang tidak melakukan atau meneruskan aspirasi rakyat. Kalau sudah jadi partai politiknya itu sudah menang, suaranya terbanyak ke dia, rakyat udah nggak dipedulikan lagi, jadi udah kepentingan politik itu sendiri itu, Mas. Ketiga loh, banyak deh pertanyaannya. Oke, lanjut Bu ya ke nomor 4. Baiklah. Menurut pendapat Ibu, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Sebetulnya demokrasi itu diambil dari itu ya, apa namanya, sila keempat apa yang Mas pada ya? Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi dalam kenyataannya mufakat itu sepertinya tidak ada. Jadi yang ada diturunkan dari atas, baru yang di bawah disuruh melaksanakan gitu. Jadi hanya hanya formalitas saja, nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya di lingkungan RT, diundang rapat RT, kita bentuk panitia 17 Agustus, lalu terpilih ketua. Tapi dalam kenyataannya ketua itu nggak berfungsi, ketua panitia itu hanya nama, dan semua yang mengordinir adalah ketua RT itu sendiri, jadi bukan ketua panitia. Jadi nggak, demokrasi itu belum benar-benar dilaksanakan. Itu jawaban saya. Ada lagi? Ada lagi. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu? Kalau dalam pemilu itu saya sebagai masyarakat berpartisipasi hanya datang ke bilik pemilu, tapi di dalamnya ya itu hanya partisipasi kehadiran, di dalamnya masih ragu-ragu. Jadi karena tidak ada yang cocok menurut saya untuk dipilih. Contohnya ya pemilu, memilih wali kota, cuman satu yang mau dipilih dengan yang kosong. Yang satu itu bukan pilihan saya, berarti kan nggak milih saya dipilih pemilu itu gitu, cuman hadir tapi jadi golongan putih gitulah. Iya. Nah itu kalau di pemilu. Oke, selanjutnya, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses pemilu? Kalau yang saya lihat sekarang, pemuda-pemuda itu jarang ya yang hadir di di tempat pemilihan umum. Kalau ada pemilu, anak-anak muda pada tidur di rumah. Yang saya lihat gitu, teman saya cerita anaknya nggak mau nyoblos, katanya nggak ada gunanya, karena sepertinya kurang lah sosialisasinya demokrasi itu kepada anak-anak muda, generasi muda. Jadi masih kurang paham. Mungkin perlu sosialisasi ya, seperti zaman dulu waktu saya muda itu ada penataran T4. Sekarang nggak ada lagi, nggak ada seperti itu. Apalagi dengan adanya gadget, anak-anak muda udah kurang peduli. 1-2 masih ada. Itu. Nggak semua lah ya. Nggak semua, tapi kebanyakan tidak peduli. Oke, selanjutnya,
Ya. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Kalau kepercayaan pada wakil rakyat, ada juga yang bagus ya, kita akui. Wakil rakyat itu ada yang peduli kepada masyarakat, mau menyampaikan aspirasi, tapi lebih banyak yang tidak peduli karena mereka lebih mementingkan menggemukkan dirinya sendiri gitu loh. Demokrasinya jadi gimana ya, ada bahasa secara hukum lah, ada yang tajam ke bawah tumpul ke atas gitu istilahnya. Nah jadi kalau dibilang berapa besar tingkat kepercayaan terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia, 50-50 lah kalau boleh dibilang, 50-50 antara iya dan tidak. Itu jawaban saya. Bagus sekali jawabannya ya. Yang terakhir nih Bu, yang terakhir, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Kalau yang saya lihat sekarang, yang saya lihat lah ya, di antara anak-anak muda termasuk Mas Farel sendiri, sepertinya kurang untuk menjaga keberlanjutan. Yang ada anak-anak itu kongko-kongko kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kalau yang saya lihat. Jadi perlu dibuat wadah yang terorganisir. Contohnya seperti zaman saya waktu masih muda dulu, ada perkumpulan Karang Taruna. Nah kalau sekarang ini kayaknya Karang Taruna itu yang ada cuma di pelosok-pelosok ya. Kalau anak-anak kota kayaknya nggak kenal apa itu Karang Taruna. Kalau di desa ada, kalau di sini nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Jadi bagaimana anak-anak muda mau keberlanjutan demokrasi itu? Jadi kan individualis sekali anak-anak muda sekarang, dan nggak peduli gitu loh ya, nggak ada kepedulian untuk demokrasi itu ya, suka-suka gue lah gitu. Jadi betul-betul Lolo gue gitu ya. Jadi kurang lah, kan demokrasi itu kan menghargai pendapat orang lain kan gitu harusnya, karena demokrasi itu adalah kebebasan memberikan pendapat. Jadi tapi dalam kenyataannya yang ada sekarang nggak gitu. Saya tidak menerima pendapatmu, kamu nggak menerima pendapat saya juga nggak masalah, kan jadi seperti itu. Jadi ya perlulah ada wadah yang harus dipikirkan. Jadi mungkin Mas Farel sebagai mahasiswa harus kasih masukan itu, atau buat bentuk di kampus, usulkan seperti itu. Terima kasih ya. Semoga bisa tersampaikan ya ke Ibu dosen. Oke, Mudah-mudahan. pertanyaannya sudah habis. Terima kasih ya Bu. Bagus-bagus Sukses ya. sekali jawabannya. Iya, terima kasih. Nama saya Berkala Ditama Santoso dengan NIM 11231017. Kali ini saya bersama Kak Hilmi Wahyudi selaku narasumber, dan di sini kita akan berbincang terkait demokrasi. Ya, menurut Kakak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Hilmi Wahyudi dari Informatika Angkatan 22. Jadi untuk terkait pertanyaan yang pertama tadi, kalau dari aku sendiri jawabannya gini. Sistem demokrasi kita tuh memang sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, tapi konsep penerapannya, cara penerapannya ke dalam dunia masyarakat itu masih kurang. Karena dari partai politik yang mewakili kita sebagai masyarakat Indonesia itu tuh masih kurang menjadi jembatan antara pemerintah dengan rakyat Indonesia begitu. Oh ya. Lanjut, menurut Kakak bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Oke, kalau kita bicara soal kebebasan berpendapat ya, kan kita tahu kalau misalkan di Indonesia tuh ada undang-undang ITE.
kalau menurut aku itulah yang menghalangi kita dalam kebebasan berpendapat. Undang-undang ITE ini seakan-akan menghalangi kita untuk berpendapat terkait kinerja atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan demokrasi kita itu kan sistemnya terbuka. Tapi sayangnya jembatan antara rakyat dengan pemerintah itu masih memiliki gap yang cukup lebar. Nah, itulah mengapa aku bilang untuk masalah kebebasan berpendapat untuk di Indonesia sendiri itu kurang. Oke, lanjut, menurut kakak bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Oke, baik, kalau kita bicara soal partai politik sudah berperan dalam aspirasi masyarakat atau tidak, itu tergantung. Karena ada beberapa kondisi di mana partai politik itu sudah memberikan pendapat dari rakyat ke pemerintah, tapi juga ada beberapa kondisi di mana kader dari partai politik itu kurang memberikan aspirasi. Kenapa? Karena mereka kadang merasa kalau diri mereka itu bukanlah orang yang tepat untuk memberikan aspirasi ke pemerintah, sedangkan mereka sendiri adalah wakil dari kita. Jadi jawabannya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Oke. Ya, lanjut, menurut pribadi kakak nih ya, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi Indonesia pada saat ini? Oke, kalau bicara soal tantangan sistem demokrasi kita di masa sekarang itu ya, tantangannya itu banyak. Satu, masyarakat kita. Masyarakat kita tuh untuk yang kalangan tua, itu kesadaran untuk berpartisipasi dalam demokrasi itu sudah mulai berkurang. Dan untuk pilar yang kedua, golongan muda. Golongan muda ini tergolong bagus untuk menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Cuman partisipasi mereka dalam dunia politik seperti demokrasi, seperti pemilu itu masih cukup kurang, karena mereka merasa kalau hak pilih mereka itu kalaupun digunakan itu biasanya tidak tepat sasaran begitu. Oke, lanjut, menurut kakak seberapa besar tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Oke, kalau kita bicara soal tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, kita lihat kalau saat ini memang dominan diisi oleh golongan muda atau golongan remaja. Itu terjadi karena golongan remaja ini ada rasa ingin menjadi bagian dari pembangunan demokrasi Indonesia yang saat ini kalau kita bilang sudah tergolong bisa dibilang jelek, karena golongan tua kita yang telah membangun demokrasi Indonesia saat ini itu justru kian merusak sistem tatanan pemerintahan kita saat ini. Jadi golongan muda lah yang paling berperan untuk bicara soal kegiatan pemilihan umum di Indonesia. Oke, lanjut ya, pertanyaan ke-6, menurut kakak seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Oke, kalau kita bicara soal tingkat partisipasi masyarakat generasi muda dalam demokrasi pemilu ya. Iya. Bisa dibilang fair antara 50% bisa bilang 50%, tapi juga bisa dibilang lebih, karena ini kalau kita bicara soal partisipasi mereka dalam pemilu itu sudah cukup bagus. Cuman ada kalanya di mana mereka diminta untuk menjadi pilar utama, pilar terdepan dalam penyampaian aspirasi masyarakat, itu masih kurang. Jadi kalau kita bicara soal penggunaan hak suara itu sudah bagus, cuman masih kurang dari golongan kita untuk masuk ke partai politik, itu yang masih kurang. Kalau kita lihat kan partai politik sekarang diisi kebanyakan dari golongan tua. Nah, golongan mudanya masih kurang berpartisipasi dalam hal itu. Oke, lanjut pertanyaan ke-7, menurut pendapat kakak nih ya, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasannya. Oke, tingkat kepercayaannya, tingkat kepercayaan saya terhadap wakil rakyat saat ini, kalau saya bilang sangat kurang. Kenapa saya berani bilang sangat kurang? Karena kalau kita lihat wakil rakyat kita saat ini lebih mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Kelompoknya pun yang dipentingkan adalah kelompok dirinya sendiri. Itu yang kebanyakan terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan wakil rakyat ketika sudah terpilih dalam pemilu, telah menjabat dalam suatu posisi di pemerintahan, itu biasanya mereka lebih fokus terhadap kepentingan golongannya sendiri. Yang harusnya mereka lebih penting dalam golongan kelompok, maksudnya dalam lingkungan masyarakat,
ternyata yang terjadi mereka lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Oke. Ya, lanjut ini ke pertanyaan terakhir. Menurut pendapat kakak nih ya, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, kalau kita bicara soal peran golongan muda dalam Partisipasi. sistem demokrasi kita, Nah, sangat bagus. Bukan sangat bagus, sangat penting. Karena golongan muda lah yang nantinya jadi pilar yang paling berani untuk memberikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Kita nggak bisa lagi berharap banyak terhadap golongan tua. Kalau kita lihat golongan ketua kita saat ini, misalkan pejabat-pejabat yang sudah memimpin, yang sudah memiliki jabatan, nyatanya mereka lebih mementingkan golongan sendiri. Nah, harapanku dengan adanya golongan muda ini, sebisa mungkin mereka lah yang akan merubah sistem demokrasi kita supaya lebih terbuka dan lebih mementingkan nilai Pancasila. nilai-nilai Pancasila begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Hilmi Wahyudi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Ya, saya tutup Wawancaranya. Saya tutup wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.